Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Ramagita Ginting. Saya dari kelompok 1 yang berjudul Arti dan Ruang Lingkup Hukum Islam di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Hukum Islam menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu yang lain, sedangkan menurut istilah adalah merupakan ketentuan kitab Allah yang berhubungan dengan pembuatan orang mukallaf, yang mengandung perintah atau larangan, anjuran, dan membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Ruang lingkup hukum Islam yang pertama, ibadah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh orang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti sholat, membayar zakat, menunaikan haji, ibadah haji. Baru yang kedua, muamalah. Muamalah itu adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Baru bagian-bagian hukum Islam. Bagian hukum Islam yang pertama, munakahat. Munakahat adalah hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya. Yang kedua, wirosah. Wirosah adalah hukum yang mengatur masalah tentang pembagian ahli waris atau harta warisan dan cara pembagiannya. Yang ketiga, muamalat. Muamalat itu hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persikatan, dan lain-lain. Baru yang keempat, jinayat. Jinayat ini hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau tindakan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maupun dalam jarimah takjir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Baru yang kelima, al-ahkamah sultaniyah. Al-ahkamah sultaniyah ini hukum yang mengatur tentang soal-soal berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Baru yang keenam, syiar. Syiar ini hukum yang mengatur tentang urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Baru yang ketujuh, muksamat. Muksamat ini hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum cara. Tujuan hukum Islam secara umum adalah yang pertama, memelihara agama, yang kedua, memelihara jiwa, yang ketiga, memelihara akal, yang keempat, memelihara keturunan, yang kelima, memelihara harta. Sumber hukum Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Islam memiliki hukum yang datangnya dari Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Sebagai umat Islam, kita harus berpedoman dan berpegang teguh pada hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis.
Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.